Kalau boleh tahu, Prof, sampai tahap mana sekarang Kaknus ini? Sampai tahap menunggu pada fase ketiga. Fase ketiga ya? Ya. Kira-kira kapan itu, Prof? Ya, tergantung kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, apa kabarnya? Ketemu lagi, jumpa lagi dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan, yang kita sharingkan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Hari ini langsung aja teman-teman, saya ingin menyambung informasi yang kemarin sempat kita sampaikan, penjelasan dari Profesor Nidom, salah satu peneliti dari virus corona dan juga bagian dari tim penelitian vaksin Nusantara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saat penjelasan secara daring sebuah seminar yang diadakan oleh Forum SKIW itu banyak sekali. Salah satunya sudah sampai mana sih perkembangan dari vaksin Nusantara ini, terus bagaimana perizinan dari pemerintah, kemudian bagaimana fase yang sudah dijalaninya. Nah, Profesor Nidom akhirnya menyampaikan satu persatu dan beberapa cuplikannya ingin kita sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi sebuah informasi untuk kita semuanya. Nah, bagaimana seterusnya? Ayo kita simak kembali dalam tayangan yang berikut ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Prof, sampai tahap mana sekarang Kaknus ini? Sampai tahap menunggu pada fase ketiga. Fase ketiga ya? Ya. Kira-kira kapan itu, Prof? Ya, tergantung kepada pemerintah. Ini masanya banyak ini, relawan yang mau daftar untuk fase ketiga. Ya, sebetulnya fase ketiga itu cukup 2.000 orang. Tetapi yang daftar, bukan yang daftar, yang namanya saya diminta untuk menampung itu sudah lebih dari 40.000 orang. Tapi artinya begini, jadi nanti ada sebagian yang memang ikut, kalau memang sudah di-clear oleh pemerintah, bahwa sebagian ya memang tetap ikut di relawan fase ketiga, tapi yang lain mungkin nanti vaksinasi biasa. Ya. Moderator, terima kasih. Saya ingin menanyakan saja, Prof. Semua yang ditanyakan pemirsa tadi tidak akan ada tanpa adanya goodwill dari pemerintah, Dok. Maksud saya ingin bertanya, mungkin Profesor lebih dekat dengan sistem itu, bagaimana perkembangan saat ini, Dok, untuk memberikan semacam sinyal positif bahwa nanti bisa digunakan untuk rakyat gitu, Dok. Prof, maaf izin, Prof. Terima kasih, Prof, dan moderator. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat. Ya, jadi tadi yang dari siapa, Pak Bimo ya, dari Surabaya, untuk menanyakan tentang kira-kira bagaimana perkembangan situasi dan sebagainya di ini. Kebetulan radar saya kurang begitu peka untuk menangkap hal-hal yang seperti itu. Tapi yang jelas terlihat masih belum adanya kesesuaian pandang antara pihak otoritas kesehatan dengan pihak peneliti kan gitu. Tapi mudah-mudahan ini kan sudah ada sampai pada tahap kedua, sampai pada fase kedua, dan fase kedua pun juga hasilnya tidak mengecewakan, maka itu bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan izin untuk fase ketiga. Karena tanpa ada fase ketiga, kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, karena itu adalah prosedur regulasi yang harus dilalui. Jadi mudah-mudahan saja fakta dari uji fase 1 dan fase kedua itu merupakan bukti atau merupakan suatu hal yang bisa dijadikan landasan bagi pemerintah, khususnya BPOM, untuk memberikan sesuatu yang menggembirakan untuk pelaksanaan fase ketiga. Ya, sebetulnya dukungan itu sudah ada, Pak. Jadi sebetulnya dukungan itu sudah ada. Faktanya bahwa kita vaksin Nusantara ini kan diperbolehkan untuk masuk ke dalam uji fase 1 dan fase 2. Itu sebagai bukti bahwa sebetulnya ada green light dari pemerintah. Tapi untuk masuk ke fase ketiga ini yang ada sedikit mungkin ganjalan atau apa, saya belum tahu. Oleh karena itu perlu adanya dialog intensif antara antara regulator dengan para peneliti, mungkin itu. Nah, masalah bahwa
sampai seberapa jauh penerima vaksin ini, ya kita harapkan seluruh bangsa Indonesia bisa menerima vaksin ini, karena vaksin ini modelnya adalah sekali seumur hidup untuk satu varian, untuk macam varian itu. Jadi artinya sama tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kalau misalkan vaksin Nusantara ini bisa menjadi soko guru dari Indonesia, selain kita bisa menghemat devisa negara, kita juga bisa mengekspor dalam bentuk teknologi dan keterampilan ke luar negeri sebetulnya. Karena tidak ada negara lain yang mengembangkan ini. Saya dengar negara Cina mengembangkan juga untuk model vaksin dendritik, tapi kelihatannya tidak diteruskan. Jadi sebetulnya kita punya peluang besar untuk menghemat devisa dan bisa meningkatkan devisa juga dari vaksin Nusantara ini. Ya, itu tadi teman-teman semuanya beberapa penjelasan dari Profesor Chairul Anwar Nidom, ya, salah satu peneliti dari tim vaksin Nusantara. Apapun ternyata memang sampai ke dalam proses fase ketiga ini pemerintah belum memberikan dukungan. Artinya kalau kemarin sudah ada dukungan untuk di fase ke-1 dan 2, sampai fase ketiga ini ternyata belum ada. Jadi mungkin kita harus bersabar dan menunggu. Padahal ada sudah 40.000 lebih orang yang siap menjadi relawan dan divaksin oleh vaksin Nusantara. Namun demikian, kita ambil sisi positifnya, barangkali sedang dalam proses penyiapan dan kedepannya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan pemerintah terbuka hatinya, khususnya dalam pemilik otoritas, ya, Badan POM dan Kementerian Kesehatan, bisa memberikan restu dan izin untuk produksi vaksin Nusantara ini. Kita dukung produksi anak dalam negeri, cintailah produk-produk Indonesia. Demikian teman-teman semuanya informasi singkat yang bisa kita sharingkan. Terima kasih atas segala dukungannya dan pastikan teman-teman dalam kondisi yang sehat. Ingat, pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.